Kenapa Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak berlindung terutama di malam-malam hari. Ya. Nah, ternyata ada keburukan itu yang terkait dengan waktu dan tempat. Atau secara khusus pribadi kita terkadang mudah jatuh kepada dosa itu di momen tertentu dan di tempat tertentu. Contoh, di tempat tertentu, di Balikpapan kita sholat, di luar Balikpapan belum tentu sholat. Itu kan berarti terkait tempat Pak ya. Di Balikpapan kita jaga sama perempuan lawan jenis, kita jaga hati-hati. Di luar kota belum tentu. Bisa jadi nempel-nempel. Nah, ya. Ada orang di siang hari itu bagus sekali, tapi di malam hari dia mudah tergelincir maksiat. Jadi ada dosa atau keburukan itu terkait dengan tempat dan waktu. Maka Nabi Yusuf alaihissalam berlindungnya dengan kalimat ma'adallah, bukan a'udzubillah. Ya Allah, selamatkan saya dari kondisi ini ya Allah, kondisi yang nggak aman tuh iman saya. Jangan sampai terulang lagi saya punya kesempatan seperti ini. Berlindung Pak, jadi bukan hanya berlindung kepada Allah dari sebuah keburukan, jadi bukan dari keburukannya, tapi dari tempatnya dan dari waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum wa iyaya nafsi bittaqullah wa ta'atihi faqad fazal mu'minun al-muttaqun. Jemaah salat subuh yang Allah muliakan, alhamdulillah atas nikmatnya di pagi yang barokah ini kita melangkahkan kaki ke tempat yang barokah ini dalam upaya untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya kita menyadari bahwasanya ini semua adalah pertolongan dari Allah, sehingga setiap kita merasakan kebaikan dan kenikmatan di dalam melaksanakan ibadah, kemudahan dalam mengerjakannya, maka sesungguhnya kita harus memuji Allah. Itulah kenapa jamaah sekalian, siapapun di antara kita dalam setiap perintah-perintah Allah yang lainnya pun ketika ingin kita mudah melaksanakannya, haruslah kita memperbanyak untuk meminta tolong kepada Allah agar kita dimampukan untuk mengerjakan dan melaksanakannya. Inilah sebenarnya hak kita yang kita harus minta kepada Allah, yaitu pertolongan untuk bisa beribadah. Karena itulah dalam suratul Fatihah kita sering mengucapkan ikrar itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ikrar bahwasanya kita siap menjadi budaknya Allah, menjadi Abdullah, dibarengi dengan ikrar bahwasanya kita itu sangat berhajat kepada pertolongan Allah dan tidak kepada yang lain. Iyyaka nasta'in, yang diingatkan salah satunya dalam tafsir As-Sa'di, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan penyebutan iyyaka nasta'in setelah iyyaka na'budu menunjukkan kepada kita bahwasanya hak Allah diibadahi itu tak akan sanggup kita tunaikan kecuali kita minta tolong kepada Allah. Iyyaka na'budu, haknya Allah diibadahi. Iyyaka nasta'in, hak kita manusia yang lemah ditolong. Dan itu berurutannya tertib jamaah sekalian. Maka sesungguhnya siapapun yang ingin menunaikan haknya Allah, dikuatkan, dimudahkan untuk melaksanakan haknya Allah, maka perbanyaklah untuk selalu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, alhamdulillah pada subuh kali ini Allah menolong kita, membantu kita untuk bisa melangkahkan kaki dan sekaligus duduk sejenak mendengarkan kajian, majelis ilmu, nasihat, upaya agar kita semua terhindar daripada kerugian karena kita sedang mengamalkan tawasau bil haq dan tawasau bis sabr insyaallah. Topik yang dibahas dalam kajian tidak luput dari dua perkara itu jamaah. Satu, saling menasihati. Disebut saling karena saya tetap menjadi rugi kalau hanya sekedar bisa nyampaikan tapi menutup diri daripada nasihat. Maka sifatnya adalah saling, tawasau, bukan sekedar wasau. Kalau wasau satu arah, saya memberikan nasihat dan saya menutup diri untuk menerima nasihat. Tapi perintahnya bukan wasau, tawasau, untuk saling memberi nasihat. Sehingga jamaah topiknya dua saja. Satu, tawasau bil haq, upaya agar setiap kita selamat daripada kebodohan terhadap urusan akhirat.
dan juga upaya agar kita selamat dari rangkaian fitnah-fitnah syubhat yang menjadikan kita salah dalam meyakini sesuatu, salah dalam mengorientasikan sesuatu, akhirnya salah di dalam beramal. Maka obatnya adalah tawasul bil haq, cari ilmu tentunya dengan dalil. Yang kedua adalah topik dalam kajian-kajian haruslah di dalamnya ada tawasul bis sabr, obat di mana kita harus miliki untuk bisa selamat dari segala macam fitnah-fitnah dunia yang memang menuntut kepada kesabaran. Ya, fitnah syahwat namanya demikian. Yang satu fitnah syubhat, obatnya adalah belajar. Yang fitnah syahwat, obatnya adalah kesabaran. Jamaah yang Allah muliakan, kita baru saja menghadapi ujian itu, ujian-ujian syahwat yang terkadang membuat hamba-hamba Allah di malam hari ini mungkin tidak tidur, bahkan mungkin tidak sholat, bahkan mungkin jatuh kepada kubangan maksiat. Maka bersyukur kepada Allah jemaah sekalian, ketika tidak termasuk kita bagian orang-orang yang memperturutkan syahwat kita untuk mengikuti keramaian dan kebanyakan manusia yang memang sedang memperturutkan hawa nafsunya. Jamaah yang Allah muliakan, tentunya kita memuqaddimahi majelis kita di subuh kali ini setelah pujian kepada Allah. Kita tidak lupa untuk bersolawat untuk junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah, pertemuan terakhir kita membahas tentang hajat primer manusia kepada Rabbnya, dan kita fokus kepada muawwidatain, yaitu hajat manusia akan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan secara global saya telah menjelaskan tentang Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Jamaah yang Allah muliakan, ternyata hajat primer manusia ini tergambar secara nyata tidak hanya sekedar di penutup Al-Qur'an, yaitu di juz 30 ini dengan Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, tapi juga terangkai dengan pembuka surat dalam Al-Qur'an, yaitu suratul Fatihah yang kita baca. Di dalamnya juga ada perlindungan selain hajat hidayah yang kita selalu minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tapi dalam Al-Fatihah juga ada perlindungan yang termuat di dalam bagian bait terakhir, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Tapi menariknya jemaah sekalian, perbedaan dengan surah Muawwidatain, perlindungan dalam surah Al-Fatihah itu disebutkan tentang sebabnya dan syaratnya. Seakan demikian, bahwasanya diawali surah Al-Fatihah dengan pembahasan tauhid, haknya Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari alhamdulillahirabbil alamin, pujian kepada Allah, haknya Allah dipuji. Yang paling layak dipuji, yang berhak mendapatkan pujian hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini haknya Allah. Ar-Rahmanir Rahim, haknya Allah. Berbicara tentang masalah urusan tauhid, termasuk Maliki Yaumiddin, keyakinan yang harus ada dalam diri kita tentang penguasa hari akhir, tentang hari akhir, iman kepada hari akhir, Maliki Yaumiddin. Barulah di tengah-tengahnya penyebutan haknya Allah dan hak kita. Iyyaka na'budu, haknya Allah. Iyyaka nasta'in adalah hak kita. Nah, barulah setelah itu penyebutan semua hak kita. Ya. Ihdinas siratal mustaqim, hak kita. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, hak kita. Kita semuanya ingin dibimbing kepada jalan yang lurus. Bahkan lebih spesifik lagi, jalan yang lurus itu adalah jalan orang-orang yang telah Allah anugerahkan nikmat kepadanya. Kemudian hak kita lagi dipungkasi dengan perlindungan. Jangan sampai kami ya Allah, atau jauhkan kami ya Allah, hindarkan kami ya Allah daripada jalan orang-orang yang engkau murka dan jalan orang-orang yang tersesat. Jamaah yang memuliakan, di antara sebab yang tentunya membuat orang berada di atas jalannya Allah ternyata berawal daripada tauhid. Dan begitupun awal penyimpangan manusia daripada jalannya Allah mudah masuk dalam kelompok al-maghdub, orang yang Allah murka, dan mudah ngikut orang-orang al-dhalin. Salah satunya adalah goyahnya urusan tauhid. Makanya jemaah sekalian, dalam suratul Al-Fatihah, agar kita mendapatkan hak perlindungan itu, baik daripada orang-orang al-Yahud, orang-orang Yahudi di situ disebutkan dengan al-maghdub, orang-orang yang dimurka, ataupun jalannya orang-orang Nasara yang disebutkan dalam Al-Fatihah dengan ad-dhalin, maka yang harus kita fokuskan adalah memantapkan pondasi agama kita, yaitu tentang masalah urusan tauhid.
mentalitas basmalah, mentalitas hamdalah. Dua poin penting sebelum kita membahas tentang urusan hari akhir, ini harus selalu kita gali jamaah sekalian. Mentalitas basmalah seorang mukmin tauhid yang benar itu senantiasa harus melibatkan Allah dalam setiap urusannya. Ini mentalitas bismillah. Dia tidak hanya sekedar mengucap dengan menyebut nama Allah. Itulah kenapa para ahli bahasa dalam susunan bahasa Arab menyebut Bismillahirrahmanirrahim itu tak sempurna ketika sekedar dibaca di mulut saja. Harus dirangkai dengan apa yang telah dihadirkan dalam hati. Ya Allah, abtadi'u, aku memulai aktivitas baik ini. Catatannya adalah aktivitas baik. Kenapa harus diberikan catatan ini? Karena aktivitas buruk tak bisa berubah jadi baik ketika dibaca dengan basmalah. Contoh, aktivitas buruk itu maling, curi. Tak bisa berubah menjadi amalan yang diridhoi meskipun kita sampai duer baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Atau mungkin lengkap Al-Fatihah, tapi mau maling. Ya tetap menjadi amalan buruk. Jadi catatannya adalah mengawali bismillah dalam hal urusan yang baik. Ya, satu suro kita mungkin larung apa di lautan, di sungai, atau melempar apa sedekah di gunung. Kita baca lengkap Al-Fatihah, tetap menjadi perkara buruk meski nama Allah telah kita sebut. Jadi catatannya membaca ini dalam urusan kebaikan, dalam amal yang baik. Tidak berkorban untuk berhala, tidak untuk bermaksiat, ya. Maksiat tetap maksiat meskipun dimukodamnya dengan menyebut nama Allah, tetap maksiat. Ya, tidak berubah menjadi sebuah kebaikan ketika disebut namanya Allah. Kalau memang hakikatnya dia adalah maksiat, tidak berubah. Ya. Nah, jamaah yang Allah muliakan, jadi mentalitas tauhid dari basmalah itu adalah dia senantiasa melibatkan Allah dalam setiap urusannya. Dan tidak sempurna ketika hanya diucap di lisan, harus hadir dalam hati. Maka tadi saya sebut dalam penyebutan istilah ulama bahasa Arab. Nah, di Quran ini kan berbahasa Arab, jamaah sekalian. Di situ ada punya hikmah yang luar biasa, makna yang cukup dalam. Para ulama ini mengatakan tentang basmalah ini tidak termasuk kalimat sempurna dalam sisi ucapan. Jadi dalam bahasa Arab itu Pak, ada kalimat sempurna, ada yang tidak sempurna. Kalimat sempurna itu disebut dengan jumlah mufidah. Jadi yang pernah belajar bahasa Arab ngerti istilah ini. Jumlah mufidah. Saya contohkan dalam bahasa Indonesia. Kalimat sempurna. Saya pergi ke pasar naik mobil mewah. Kalimat ini insya Allah sempurna Pak. Insya Allah saya mengucapkan jamaah sudah paham kalimat ini. Saya pergi ke pasar. Pelakunya jelas, tujuannya jelas, pekerjaannya jelas. Bahkan lebih spesifik lagi, kesananya naik apa jelas. Saya pergi ke pasar dengan mobil mewah. Lengkap Pak. Ini sebuah kalimat sempurna. Ada kalimat kelihatannya sempurna tapi nggak sempurna. Kelihatannya panjang. Biasanya kalau panjang kelihatan sempurna. Tapi tidak sempurna. Contoh, dengan mobil mewah dan bagus itu, titik Pak. Dengan mobil mewah yang bagus itu. Ngapain? Mobil itu dengan mobil itu ngapain? Nah, itu kalimatnya kelihatannya panjang Pak. Dengan mobil mewah dan bagus itu. Tapi nggak tergolong kalimat sempurna. Begitulah basmalah. Basmalah seakan seperti makna yang kedua. Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah dan lagi maha penyayang. Titik. Ada apa? Maka harus hadir dalam hati supaya lengkap menjadi jumlah mufidah. Saya memulai aktivitas baik ini barulah diucap dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Baru sempurna basmalahnya Pak. Ya, inilah mentalitas sebenarnya yang diajarkan supaya hadir basmalah tak hanya di mulut. Kalau hanya di mulut ya seperti saya ngomong tadi Pak. Saya dengan mobil mewah dan bagus itu. Ya seperti itu ucapannya. Ada apa dengan mobil mewah itu? Ada apa? Apa yang kita lakukan? Oh, ternyata kita naik mobil itu dengan tujuan pergi ke pasar. Sama dengan tadi, dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi pengawasannya. Ada apa dengan menyebut nama Allah yang memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim? Oh, saya memulai aktivitas saya memulai amal soleh saya dengan menyebut nama Allah yang seluruh kasih sayangnya tidak ada batasnya. Nah, barulah sempurna. Maka kalimat abtadi'u tak diucap, dia harus hadir dalam hati. Supaya sadar bahwasanya mengucap basmalah tak hanya di mulut kita. Sebuah perkara baik jamaah sekalian, barokahnya
Tak hanya sekedar ucapan di lisan, tapi kesadaran bahwasanya ya Allah, aktivitas ini Engkau yang menyertai. Ya Allah, aktivitas ini Engkau yang membantu. Ya Allah, aktivitas ini Engkau yang memudahkan. Ya Allah, aktivitas ini Engkau yang menolong. Ketika itu hadir, Pak, dan tidak hanya di mulut kita, maka tatkala kesuksesan kita dapat, kemudahan kita dapat, ya, kebaikan kita dapat dari setiap amal yang telah kita awali dengan menyebut namanya, maka akan muncul mudah mentalitas hamdalah. Kita akan mudah menyebut nama Allah. Kita akan merasa malu kalau menyombongkan otot kita. Kita makan malu kalau dalam keberhasilan kita memuji-muji otak kita. Iya, karena saya hebat. Iya, karena saya kuat. Iya, enggak. Tapi yang kita keluar setelah sukses itu hadir, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ternyata mentalitas hamdalah itu jamaah sekalian akan mudah kalau betul mentalitas basmalahnya. Kesadaran akan hadirnya Allah dalam aktivitasnya, sehingga dia mudah urusannya, dia kemudian mendapatkan pertolongan, dia sampai akhir bisa mengerjakannya, tidak mudah berhenti di tengah jalan, karena Allah namanya telah kita sebut, telah kita hadirkan untuk kita tadi memulai aktivitas kita. Maka keberhasilan kita dapat. Tidak ada ucapan yang lain keluar dari lisan kita kecuali kalimat segala puji bagi Allah, Rabb seluruh alam semesta. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka jamaah mau kerja apapun itu, ini terutama nasihat untuk kita yang sudah pasti gajinya, Pak. Saya ulangi, terutama nasihat untuk kita yang sudah pasti gajinya. Pasti tanggal 25 masuk, pasti tanggal 28 masuk, pasti tanggal 30 masuk, pasti tanggal 1. Maka harus lebih kita asah mentalitas basmalahnya. Harus lebih kita asah mentalitas basmalahnya. Karena terkadang tanpa kita sadari, nggak baca bismillah-bismillahan tetap gajian. Narik gaji juga demikian. Mentalitas hamdalah kita lupa. Oh iya, kadang saya karena diterima perusahaan itu ya makanya dapat gaji ini. Saya tuh lulusannya cum laude, saya diterima dengan mudah. Oh, karena saya pintar elektronik maka saya diterima dengan mudah di situ. Oh, karena saya pintar elektrik, saya karena pintar akuntan, saya pintar akuntansi, saya pintar ini, pintar itu. Terkadang itulah yang kadang membuat kita berat untuk mengucapkan alhamdulillah dalam hati kita. Masih kita puji otak kita, padahal dia adalah titipan Allah. Masih kita puji pengetahuan kita yang sedikit, padahal pengetahuan sedikit adalah datangnya dari Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allam. Kemampuan kita hari ini sehingga jamaah bisa bekerja, cari uang apapun dengan kepandaian kita, tidaklah itu kecuali ma'allam tanah, kecuali Engkau yang ngajari kami ilmu itu ya. Jadi jamaah sekalian, penting ini untuk tidak lupa kita dalam bersyukur kepada Allah, sehingga gampang di tengah jalan orang itu kemudian membantah apa karena mentalitas basmalahnya tidak baik. Sholatnya nanti aja. Coba bayangkan, Pak, ketika dia paham, oh iya tadi saya menyebut namanya, saya disertai oleh Allah perjalanan saya, maka Allah nyuruh ya gampang Pak baliknya. Siapa yang manggil? Allah. Ini yang membuat kita tadi mudah berjalan kita, maka cepat balik, Pak. Nah kalau kesadaran itu nggak hadir, kadang mudah sekali tolak. Nanti aja, terserahlah dan sebagainya. Maka jemaah sekalian ini penting. Nah ternyata perlindungan di bagian akhir surah Al-Fatihah ini terkait amaliyah pertama di jemaah sekalian. Bagaimana kita melibatkan Allah, bagaimana kita bersyukur kepada Allah, barulah terakhir bagaimana kita beriman dengan urusan hari akhir. 3 poin ini, Pak. Ya, kalau ini baik, maka insya Allah perlindungan di bawah itu akan kita dapat, Pak. Perlindungan yang kita minta di bawah. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Karena Allah telah sayang kepada kita. Salah satu bentuk sayangnya Allah kepada manusia adalah diberikan petunjuk. Salah satu sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah dilindungi daripada keburukan. Ya, jamaah yang Allah muliakan, ini esensi perlindungan dan apa sebab dan syaratnya yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Fatihah. Nah, jamaah yang Allah muliakan, kemudian kalau dikaitkan dengan perlindungan dalam surah Muawwidhatain lebih fokus kepada jenis-jenis keburukan. Apa yang kita wajib berlindung kepada Allah dari keburukan itu? Pertama, supaya kita tidak mau berdekatan dengan keburukan-keburukan itu. Atau
tidak menjadi bagian orang yang menyemarakkan, mengsemarakkan keburukan-keburukan itu. Contoh apa, Ustaz? Contoh Al-Falaq menyebutkan 4 keburukan. 1, keburukan malam. Ya, malam itu tempatnya istirahat. Ya, wa ja'alna laila libasa. Libas itu seperti pakaian menyelimuti. Gambarnya demikian. Ya, wa ja'alna nahara ma'asya. Sementara siang adalah tempatnya kita mencari ma'isyah, mencari penghidupan. Jadi mencari penghidupan, kalau menurut ayat ini lebih ahsan di waktu siang hari. Wa ja'alna nahara ma'asya. Kita semua itu perlu cari ma'isyah, mencari penghidupan. Dan tidak ada mencari penghidupan yang barokah, yang bisa mendatangkan banyak kebaikan kecuali dilaksanakan di nahar, di waktu nahar, di waktu siang hari. Maka justru di malam hari jamaah sekalian kita diperintahkan untuk banyak berlindung. Selain istirahat, banyak berlindung. Min syarri ghasiqin idza waqab. Kita mencintai malam bukan dengan meleknya, bukan dengan bergadangnya untuk hal yang lain, tapi kita mencintai malam untuk munajatnya. Jadi kalau meleknya untuk munajat dibolehkan, itu pun dipersyaratkan tidur, Pak. Dipersyaratkan tidur dulu. Nabi cepat tidur, cepat pula bangun. Jadi cepatnya bangun bukan karena begadang apa, tapi setelah dia istirahat. Istirahatnya tetap didapat. Itulah kenapa ketika dahulu jamaah sekalian, sahabat Abu Darda, ini pernah saya ceritakan di majelis ini. Saya lupa dulu membahas tentang apa, tapi ini pernah saya ceritakan. Akhon Nabiyyu baina Salman wa Abu Darda. Ini kisah masyhur. Rasulullah fokusnya di Madinah setelah bangun masjid adalah mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Itu fokus Nabi. Pertama membangun Masjid Quba. Setelah jadi Nabi mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Itu fokusnya Rasulullah. Nah, di antara yang dipersaudarakan yang sangat terkenal dalam hadis adalah Rasul mempersaudarakan antara sahabat Salman Al-Farisi dan sahabat Abu Darda. Dari suku yang berbeda, dan memang dipersaudarakan seperti itu, Pak. Ya, dari suku yang berbeda, dari ansor, dari muhajirin. Untuk mereka saling mengikat hati. Dan salah satunya adalah mereka menginap di rumahnya masing-masing. Jadi orang muhajirin menginap di rumahnya orang ansor, menampung. Ada bahkan yang memberikan rumahnya. Silakan, saya punya rumah 2, pakai 1. Nah, mereka sering itu menginap seperti itu. Nah, suatu ketika dalam riwayat tersebut, akhon Nabiyyu baina Salman wa Abu Darda. Faro'a Abu Darda Umur Darda, faro'a Salman Umur Darda mutabaddilatan. Dalam riwayat tersebut dijelaskan saat berkunjung ke rumahnya Abu Darda, sahabat Salman tuh melihat istrinya Abu Darda itu mutabaddilatan, pakaiannya tak terurus, bukan berarti terbuka auratnya. Ya, tak terurus, mungkin jahitannya ada berapa, tempelannya ada berapa. Ya. Kemudian ditanyalah oleh sahabat Salman, kenapa? Karena orang Ansor itu cukup, Pak. Penghidupannya cukup. Makanya Allah memuji orang Ansor karena dermawannya, karena hartanya. Sementara orang muhajirin salah satunya dipuji karena sabar dengan kefakirannya. Fuqara'il muhajirin. Orang-orang fakir karena muhajirin. Jadi orang fakir, orang muhajirin banyak yang fakir. Pertama karena datang ke Mekah, ke Madinah dari Mekah gak bawa apa-apa. Atau mungkin mereka dimiskinkan karena keadaan. Dimiskinkan karena keadaan apa? Karena mereka dipaksa untuk meninggalkan seluruh harta kekayaannya, asetnya di kota Mekah. Kamu boleh hijrah, tapi syaratnya semua kaya-kayaanmu harus ditinggal di Mekah, nggak boleh dibawa. Akhirnya mereka dimiskinkan karena keadaan. Orang kaya, tapi skill untuk cari uangnya masih ada. Seperti sahabat Abdurrahman bin Auf, beliau cuma minta tunjukkan saya pasar, ya. Tapi hartanya belas nol, mulai dari nol semua. Tapi ada memang basicnya nggak ada. Dari sononya memang fakir, dari Mekahnya orang fakir. Nah, orang muhajirin banyak yang kaya, Pak. Karena petani-petani kurma yang terbaik itu dari orang-orang Ansor. Pedagang terbaik salah satunya juga itu. Nah, mereka jamaah sekalian ketika itu heran sahabat Salman. Istrinya ini kan, suaminya kan orang cukup nih, Abu Darda. Tokonya banyak, gerai-gerainya banyak. Istrinya kok seperti ini, nggak terurus. Ditanya oleh sahabat Salman, apa yang terjadi? Maka kata beliau, ahu ka Abu Darda laisa lahu hajatun minad dunya. Ini sebabnya karena saudaramu itu, si Abu Darda, maksudnya suamiku, itu sudah nggak ada urusan dunia lagi. Nah, salah satu hal yang terjadi di rumah itu, saya singkat sama sekalian, riwayatnya ini cukup panjang. Jadi beliau itu disuruh tidur, nggak mau tidur. Saya mau sholat malam semalam suntuk. Disuruh untuk
berbuka, beliau menghidangkan makanan untuk sahabat Abu Darda, sahabat Salman. Tidak mau beliau, saya akan puasa. Kemudian istri nggak terurus, maka beliau mengatakan kepada sahabat Abu Darda, Inna 'alallahi 'alaika haq, wahai Abu Darda, sesungguhnya Allah itu atas dirimu, Allah itu punya hak atas kita. Kita ini hamba, Allah punya hak atas kita hambanya. Ada kewajiban yang harus kita lakukan untuk Allah. Betul itu. Sholat haknya Allah, puasa haknya Allah. Ya. Tetapi kata beliau, wali ahlika 'alaika haq. Untuk keluargamu juga punya hak. Jangan sampai Allah dengan alasan menunaikan haknya Allah, kita abai untuk menunaikan haknya keluarga. Tidak boleh jamaah. Menunaikan haknya Allah iya, tapi jangan sampai lupa ada hak keluarga kita yang itu juga Allah perintahkan. Kita ngurusi keluarga kita, anak istri kita, itu perintahnya Allah juga. Jadi jangan menganggap bahwa saya mengurusi keluarga itu bukan perintahnya Allah. Allah perintahkan itu untuk menjaganya. Bahkan secara khusus dalam Islam bukan hanya mengurusi urusan makan minumnya saja. Qu anfusakum ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Malah mengurusi urusan spiritualnya. Bukan hanya urusan makan perut, makannya saja, perutnya saja, enggak. Tapi lebih spesifik untuk perhatian terkait masalah urusan spiritualnya, agar jangan sampai mereka tersentuh panasnya api neraka. Luar biasa jamaah sekalian. Nah, keluarga ada hak. Dan yang paling terakhir kata sahabat Salman, wali nafsika 'alaika hak. Dirimu juga punya hak. Salah satunya harus istirahat. Makanya ketika ingin menunaikan haknya Allah, kita bukan berarti kemudian abai dengan hak kita. Tadi contohnya menghidupkan malam. Ya, dia mungkin begadang malam. Bukan berarti kemudian dia tidak boleh tidur, Pak. Tidur dulu. Ya, tidur dulu. Jadi sunnahnya adalah kita istirahat dulu sejenak, barulah kita bangun. Nah, itulah jamaah sekalian Allah muliakan tentang malam. Ya, tentang malam tetap ada haknya Allah dan juga ada haknya kita. Dan berarti kemudian semua adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Nabi hanya beberapa waktu disebutkan dalam syariat yang memang menghidupkan malam secara khusus. Contoh 10 akhir Ramadan. Ya, kemudian taharrul lailatul qadar fi asril awakhir. Ya, carilah kalian itu lailatul qadar di 10 hari terakhir. Ada yang lebih spesifik di malam-malam ganjil. Ya, ada beberapa waktu beliau mengencangkan gambaran hadisnya itu adalah mengencangkan ikat pinggang, maksudnya begitu Pak ya. Kemudian menghilangkan kain sarungnya, maksudnya ya tidak tidur. Itu dalam beberapa waktu saja. Itu pun istirahat siang, jamaah sekalian. Karena tidak bisa jamaah sekalian tergantikan. Apa yang kita tidak lakukan di malam hari ini, contoh nggak tidur, digantikan dengan tidur siang hari, ternyata tidak cukup. Tidak cukup, kecuali waktunya tepat. Dan ternyata ilmu ini malah dipraktekkan duluan oleh para dalang. Jadi jurus dalang itu Pak. Kenapa Nabi nggak bolehkan kita tidur pagi? Tidur pagi karena begadang malam itu belum tentu obat menggantikan. Ya. Tapi kalau tidur siang, tidur qailullah, satu sebelum duhur masuk waktu duha. Ya, masuk waktu duha tidak di bagian awal, tapi pertengahan duha. Pertengahan duha itu sekitaran jam 10 Pak, pertengahan. Karena duha itu nanti sampai sebelum matahari pas di atas ubun-ubun kita. Itu batas, ya. Batas akhirnya. Jadi kalau pas sekitar jam 10 pertengahan. Itu tidur. Para dalang tuh tidurnya sebentar Pak, tapi sudah cukup terobati. Mereka bergadang malam. Salah satunya mempraktekkan hadis Nabi. Saya dulu pernah tanya itu kepada seorang dalang yang sudah taubat. Hari ini ya kegiatannya jalan kaki ke masjid, bolak-balik, kajian di mana jalan kaki. Ya. Jemaah yang Allah muliakan, dulu pernah menyebutkan beliau itu ya, kami tidurnya gitu. Kadang ya ikuti Nabi. Qailullah itu 15 menit itu cukup menyegarkan. Dan malah membuat lemes kalau sampai asar tidurnya. Jadi kalau sampai asar tidur malah lemes. Coba atau apalagi kalau pas siang. Wah, tidur siang mulai habis duhur sampai asar, bangun-bangun malah pusing Pak, lemes. Qailullah itu malah tidurnya sebentar Pak, maksimal 30 menit qailullah itu. Ada analisis dokter-dokter Islam ya, dulu di masa Khalifah Harun ar-Rasyid banyak dokter Islam itu dikritisi oleh tabib-tabib Nasrani. Ya, termasuk miliknya Khalifah Harun ar-Rasyid, beliau memiliki tabib-tabib Nasrani.
Nah, itu sering mereka bukan berdebat Pak ya, adu argumen dan adu pendapat ya. Dan ternyata jamaah sekalian betul itu. Jadi masalah sunnahnya qailullah dan sebagainya, tidur siang. Ya, dan itu memang hanya waktu yang tidak lama. Makanya untuk pekerja pun bisa Pak, 15 menit sakseran gitu ya. Sakseran bahasanya begitu ya. Asal betul-betul beneran istirahat. Benar-benar istirahat. 15 menit ya, maksimal 30 menit itu cukup menyegarkan ya. Beda dengan bangun pagi Pak. Tidur pagi. Tidur pagi tetap aja ngantuk kan. Habis subuh itu ya masih suruh nahan dulu karena nggak kuat. Tahan aja dulu, pakai aktivitas apa ya, pakai olahraga dulu atau apa ya. Setelah itu nanti sekitar jam 10-an sudah boleh jam 10-an itu pertengahan duha itu sudah mulai boleh. Kalau mau bagus lagi ya bukan pertengahan duha, akhir duha, karena qailullah itu ya sebelum duhur atau akhir duha atau setelah duhur. Boleh sebelumnya, boleh setelahnya ya. Itu lebih bagus lagi kalau kita mungkin aktivitasnya dilakukan aja dulu aktivitasnya ya, insya Allah itu masih bisa menggantikan. Tapi kalau tidur seharian diawali dari pagi waktu subuh, maka tidak bisa menggantikan. Capek kita tidur tetap aja ngantuk, tetap aja lemes badan, bahkan mungkin pusing kita. Baik, saya kembali jemaah. Dalam Al-Falaq saya ulangi, kita berlindung satu daripada keburukan malam hari. Ini selalu kita nasihatkan jemaah. Berarti banyak keburukan. Kenapa kita suruh tidur di malam hari? Dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam, ada ucapan yang disampaikan oleh Nabi Yusuf saat betul-betul di puncak godaan dari Zulaikha, Imra'atul Aziz, istri pembesar Mesir. Salah satu ucapan Nabi Yusuf adalah qala ma'adallah. Saya ulang penjelasan ini, pernah saya sampaikan dulu. Kenapa tidak a'udzubillah, tapi bilang ma'adallah. Kalau dalam terjemah bisa diartikan sama, tapi saya pernah mengingatkan jamaah, setiap struktur bangunan kalimat itu beda. Di kuping kita kedengaran beda, diucap di mulut kita beda, mustahil punya makna yang sama. Itu rumus dalam bahasa Arab. Tafsir, kullama, kalau bahasanya ilmu tafsir, kullama zadal mabna zadal ma'na. Setiap al-mabna, bangunan kalimat itu berubah, maka akan menambah arti dan berubah arti. Jadi nggak bisa Pak, kalimat yang sama, kalimat beda diartikan sama. Contoh, Ar-Rahman, Ar-Rahim, kasih sayang. Kita bingung, bedanya kasih sama sayang apa? Nah, itu cuma karena kebiasaan kita dalam bahasa Indonesia. Maka nanti perlu dirinci dan tafsir. Ar-Rahman itu apa, Ar-Rahim apa. Oh, dijelaskan, oh ternyata Ar-Rahman itu yang lebih luas. Orang kafir pun disayangi, tapi terbatas, cuma di dunia saja. Ar-Rahim terbatas tapi luas. Ya, terbatasnya hanya untuk orang beriman, luasnya apa? Membuat amal sedikit pun bisa mendapatkan ampunan dan rahmatnya dan masuk surga. Itu rahmat. Nah, yang kita kejar puncaknya rahmatnya Allah. Nah, itu nanti ada keterangannya. Lawang bunyinya aja beda, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Contoh yang lain, bunyinya beda, sering diterjemahkan sama, sakinah, mawaddah, atau mungkin mawaddah warahmah. Mawaddah warahmah itu diartikan sama padahal ucapannya beda. Contoh yang lain lagi, ucapannya beda, selalu diartikan sama, fakir, miskin. Fakir beda, miskin beda. Kalau kita samain, fakir sama miskin beda, bahkan jadi satu kalimat. Ini fakir miskin Pak. Ya seharusnya satu-satu. Fakir sendiri, miskin sendiri. Karena itu nomornya beda. 8 orang penerima zakat, itu fakir miskin bukan satu nomor. Fakir nomor 1, miskin nomor 2. Berarti yang lebih butuh mana? Yang fakir. Barulah nanti pos yang kedua malah miskin. Nggak boleh disamain. Fakir itu orang yang nggak bisa memenuhi separuh kebutuhannya saja nggak bisa. Contoh, dia punya kebutuhan 1 juta, 500.000 aja nggak dapat, nah itu fakir. Miskin, dia masih dapat 500.000 tapi nggak sampai 1 juta, nah itu miskin. Ya, jadi 500.000 separuh kebutuhannya dia dapat Pak, tapi nggak sampai penuh. Nah, itu miskin. Berarti lebih butuh mana? Fakir. Nah, itu memang harus dikelompokkan Pak. Nggak mungkin ucapannya beda diterjemahkan sama. Nah, termasuk ini jamaah sekalian yang Allah muliakan. Jadi setiap struktur yang berbeda itu mustahil punya terjemah yang sama, pasti berbeda.
min syarri ghasiqin idza waqab. Kegelapan malam itu kemudian dirinci oleh para ulama, banyak sekali kita mendapatkan pelajaran kenapa Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak berlindung terutama di malam-malam hari. Nah, saya kaitkan dengan ini Nabi Yusuf tadi. Pelindungan itu kadang terkait dengan waktu dan tempat. Jadi kadang kita membahas waktu malam, Pak. Malam itu kan waktu. Ada waktu malam, waktu siang, waktu subuh. Ini yang dibahas dalam Al-Falaq waktu malam. Kenapa enggak waktu siang? Ya. Nah, ternyata ada keburukan itu yang terkait dengan waktu dan tempat. Atau secara khusus pribadi kita terkadang mudah jatuh kepada dosa itu di momen tertentu dan di tempat tertentu. Contoh, di tempat tertentu, di Balikpapan kita sholat, di luar Balikpapan belum tentu sholat. Itu kan berarti terkait dengan tempat, Pak ya. Di Balikpapan kita jaga sama perempuan lawan jenis, kita jaga hati-hati. Di luar kota belum tentu. Bisa jadi nempel-nempel. Nah, ya. Ada orang di siang hari itu bagus sekali, tapi di malam hari dia mudah tergelincir maksiat. Jadi ada dosa atau keburukan itu terkait dengan tempat dan waktu. Maka Nabi Yusuf alaihissalam berlindungnya dengan kalimat ma'adallah, bukan a'udzubillah. Mim itu dalam bahasa sorof, ilmu nahu dan sorof. Jadi kalau masalah harokat a, i, u itu bahasanya ilmu nahu, Pak. Jadi nahu itu adalah ilmu alat membahas tentang hukum akhir kalimat. Jadi untuk membaca Arab gundul itu, ini ujungnya a atau u atau i. Marfu, mansub, majrur, majzum. Marfu bisa dhammah, mansub bisa fathah, majrur bisa kasroh, majzum bisa sukun. Itu penentuannya pelajarannya ilmu nahwu. Nah, ilmu sorof itu perubahan kata. Membuka, terbuka, dibuka, sedang membuka, telah membuka, bukaan, alat membuka miftah. Dari kata fatahah, tempat membuka, waktu membuka. Nah, itu ilmu sorof pelajarannya. Jadi ya, terkait masalah perubahan-perubahan kata. Nah, jamaah sekalian, kalau ketemu kalimat yang awalnya huruf mim, itu biasanya menandai makna mim, ismul makan atau ismul zaman. Makan itu adalah tempat, makan, al-makan ay tempat, az-zaman ay itu waktu. Ya, kenapa enggak a'udzu tapi ma'adza, mim di awalnya? Karena berlindungnya adalah dengan dari dua hal. Satu, dari waktu berbuat dosa. Yang kedua adalah dari tempat di mana kita mudah berbuat dosa. Jadi jamaah sekalian, kalau kita pingin ini selamat dari itu, dilindungi oleh Allah dari kesempatan-kesempatan di mana kita mudah bermaksiat, dari tempat-tempat di mana kita mudah bermaksiat, maka yang sering kita ucapkan seperti ucapannya Nabi Yusuf. Bilang apa tadi, Pak? Ma'adallah. Nabi Yusuf itu berlindung. Ya Allah, selamatkan saya dari kondisi ini, ya Allah. Kondisi yang nggak aman tuh iman saya. Jangan sampai terulang lagi saya punya kesempatan seperti ini. Berlindung, Pak. Jadi bukan hanya berlindung kepada Allah dari sebuah keburukan. Jadi bukan dari keburukannya, tapi dari tempatnya dan dari waktunya. Jadi dari tempatnya dan dari malam hari. Kita tahu, wah malam hari kita mudah tergelincir. Ya bilang maaf Allah. Ya Allah lindungi saya. Antum di tempat pekerjaan, perempuannya pakaiannya seksi-seksi semuanya. Ya salah satunya bilang itu, Pak. Entah antum dicarikan tempat yang lain, atau mungkin selalu nggak dipertemukan dengan perempuan-perempuan itu. Mungkin antum dikerjakan di lapangan kah? Atau di mana? Ya kita minta tolong jamaah sekalian. Jadi dihindarkan dari waktu berbuat dosa di mana kita mudah melakukannya, atau dari tempat-tempat di mana kita kalau ada di tempat itu mudah kita tergelincir. Nah itulah kenapa dalam surah Al-Falaq berbicara masalah waktu juga kita berlindung kepada Allah dari satu waktu, yaitu malam hari, di mana banyak manusia banyak tergelincir saat orang lain sedikit melihatnya. Ketika orang lain banyak yang tidur, ya banyak tidur, maka disitulah orang itu kontrol sosial itulah penting. Sebagai penutup kajian subuh kali ini, pentingnya kita bersaudara, pentingnya kita safar tidak sendirian, pentingnya kita itu selalu berkumpul dengan orang-orang soleh. Karena apa? Minimal itu kontrol sosial. Contoh jamaah sering ngaji gini. Kemudian habis ngaji ta'aruf, kenalan, silaturahim. Kita habis ini mungkin nggak tahu ada makan nggak pagi ini. Ya, contoh sih itu kan kita ngobrol, Pak. Itu minimal, Pak. Kalau kemana-mana itu ada kontrol sosial.
dari yang ada yang kita kenal tadi. Ada godaan di depan kita, minimal Pak. Refleks fisik, ini baru fisik Pak ya. Akan toleh kanan, toleh kiri. Kenapa Pak? Ada yang kenal dengan Bapak. Ada teman Masjid Nurul Haq ya. Contoh ini paling nggak begini Pak. Itu rem, minimal menunda terjadinya berbuat dosa. Minimal, menunda minimal Pak ya. Menunda. Maka jamaah sekalian Allah muliakan, inilah yang penting kita pahami kenapa kita berlindung dari sebuah waktu. Karena memang ada manusia di waktu tertentu sangat mudah untuk tergelincir. Dan surah Al-Falaq menjelaskan di antara waktu yang banyak manusia tergelincir adalah waktu malam. Min syarri ghasiqin idza. Demikian jemaah sekalian, insyaallah kita kaji lagi ini di pertemuan berikutnya. Kita akhiri majelis kita pagi hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.